Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unila, selamat datang di podcast penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Di sini bersama saya Muhammad Iwan Maulana akan menyajikan informasi-informasi menarik tentang jurusan yang ada di Universitas Lampung. Dan di sini saya tidak sendiri, bersama saya sudah ada seorang ibu yang cantik dan beliau adalah perwakilan dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Lampung. Sebelumnya selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas. Oke. Waalaikumsalam. Mungkin Ibu boleh untuk memperkenalkan diri dulu ke Sobat Unila yang menyaksikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kusuma Handayani. Kebetulan saat ini saya sedang dipercaya menjadi Ketua Program Studi Biologi Fakultas MIPA Universitas Lampung. Wah, kebetulan nih karena Ibu Kusuma emang sebagai ketua prodi jurusan biologi ya Bu ya. Oke. Di sini saya mau izin nih Bu untuk nanya-nanya sedikit tentang jurusan biologi yang mungkin aja berguna nih untuk teman-teman Sobat Unila yang bakal mendaftar di Universitas Lampung. Boleh Mas, silakan. Oke, mungkin kita langsung masuk pertanyaan yang pertama ya Bu. Karena Ibu kan termasuk ketua prodi nih ya. Ibu termasuk salah satu orang yang kenal banget nih dengan jurusan biologi di Unila. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang sejarahnya biologi Unila ini terbentuknya dari tahun berapa sih Bu? Oke, jadi sebenarnya program studi biologi ini awal mulanya itu dibentuk dari awal persiapan Fakultas MIPA itu sekitar tahun 1986. Wow, udah. Jadi sudah lama ya, tapi dibandingkan fakultas lain ini termasuk yang muda Oke. ya. Oke, jadi 86 itu baru panitia pembentukannya. Kemudian baru terbentuk itu tahun 1989 dapat SK Diktinya. Di situ tapi kita masih menginduk ke Fakultas Pertanian. Jadi secara Oke. administrasi masih ke pertanian, kita belum berdiri sendiri gitu ya. Baru pada tahun 1994 baru berdiri jurusan biologi. Jadi mulai 94 itu resmi kami mandiri, sudah tidak menginduk lagi seperti itu Mas. Jadi tapi untuk menerima mahasiswanya sudah mulai tahun 1989. Wah, berarti sudah lebih dari 20 tahun bahkan 30 tahun lebih ya Bu? Ya, udah 30 tahunan lah, Udah lumayan. Oke. Nah, dari sejarah yang lumayan panjang 30 tahun lebih itu ya Bu. Dan sebelumnya kan memang Ibu bilang tadi di program studi biologi ini awalnya mengikut di Fakultas Pertanian ya Bu ya. Pertanian, ya. Nah, kemudian pindah ke Fakultas MIPA dan berdiri menjadi jurusan sendiri. Sebenarnya ada visi misinya nggak sih Bu dari jurusan biologi itu Oh sendiri? iya Mas, karena kan kita sudah berdiri jurusan sendiri ya, tentunya kita punya visi tersendiri ya. Jadi untuk visi program studi biologi itu sendiri itu adalah diakui secara internasional ya. Kami itu Oke. targetnya sudah seperti itu, baik itu secara ilmu, penelitian, bidang pendidikan yang berkaitan dengan konservasi alam ya. Oke. Itu visinya. Jadi kami tuh mau dunia luar tuh mengenal biologi dalam upaya konservasi lingkungan yang ada di minimal ya di Provinsi Lampung lah Mas ya. Oke, oke. Tapi targetnya itu tadi nasional dan Internasional. internasional Wah, seperti itu. kalau dari ngeliat targetnya sih memang luar biasa ya Bu, karena targetnya bukan cuma nasional tapi juga Iya, internasional gitu. betul Mas. Oke, oke. Boleh Nah, ya kita berharap muluk ya, nggak apa-apa, namanya kan harapan ya. betul. Siapa tahu dari harapan tuh kita bisa memunculkan usaha-usaha untuk mewujudkan usaha Oh, harapan amin. tersebut. Oke. Nah, berkaitan dengan tadi target Ibu bukan cuma mengenalkan atau juga memberikan apa ya istilahnya kayak ini predikatnya bukan cuma nasional tapi internasional gitu ya Bu. Oke. Itu kalau sekarang sendiri untuk akreditasi di program studi biologi itu bagaimana Bu? Alhamdulillah ini sudah tahun kedua itu akreditasinya A ya. Jadi sejak 2016 itu sudah A, dan kebetulan memang dalam rangka upaya mencapai internasional itu insya Allah bulan Juni ini kami submit di ASIIN ya. Itu salah satu akreditasi internasional dari negara Jerman. Wah. Ya, di situ yang mengakui secara dunia untuk program studi yang berkaitan dengan matematika, terus rekayasa genetika, terus informatika seperti itu. Wow. Mohon doanya ya semua Amin, sobat amin. Unila semua, semoga tahun depan itu memang benar-benar sudah terwujud ya sesuai visi kami menjadi akreditasi yang diakui secara internasional. Wow, keren. Memang tadi dari beberapa yang Ibu sebut memang bagi saya sendiri kurang familiar gitu, tapi mungkin dari jurusan biologi sendiri tuh seperti kayak hal-hal standar yang harus dipenuhi ya Bu
untuk mendapat akreditasi internasional tadi ya Bu ya? Istilahnya kami memang secara apa sih ya, persyaratan dan segala macam itu insya Allah sudah terpenuhi. Baik dosennya, mahasiswanya, luarannya maupun fasilitas yang ada di jurusan kami. Wah, keren. Nah, mungkin untuk sobat Unila nih, salah satu daya tarik mungkin kayak ngelihat jurusan lain mungkin bersaingnya baru di nasional, tapi jurusan biologi di Unila ini akan menuju akreditasi internasional. Keren banget. Nah, berkaitan lagi dengan masalah pembelajaran nih Bu, yang ada di jurusan biologi. Untuk dari penjurusan tertentu itu ada nggak sih Bu kayak fokus pembelajaran di biologi Unila? Kalau untuk jurusan istilahnya di bawahnya lagi tuh program studinya lagi sudah nggak ada ya. Karena kan jadi pertama itu jurusannya biologi, terus ada program studinya salah satunya adalah biologi, S1 biologi. Nah, apabila nanti gitu sobat Unila ini berminat ya di biologi, itu kayak semacam ada bidang minat ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, bidang minat ini itu ada beberapa. Jadi salah satunya ada ekologi yang berkaitan dengan lingkungan, kemudian ada zoologi itu yang berkaitan dengan hewan ya, hewan-hewanan itu, kemudian botani tumbuhan, mikrobiologi itu makhluk halus ya, mikroorganisme, dan biologi molekuler. Nah, sekarang ini kan yang masih tren banget itu kan yaitu ya molekuler dan sebagainya itu yang bioteknologi lah ya. Itu ada di kami. Berarti itu tadi dengan yang sudah menuju ke akreditasi internasional itu insya Allah ya kami Unila sudah memfasilitasi itu. Memang sudah siap lah istilahnya menuju internasional gitu. Oke, nah dari banyaknya fokus pembelajaran yang ada di prodi biologi tadi, didukung oleh fasilitas apa aja sih Bu untuk mahasiswanya itu? Ini ruang perkuliahan yang pasti ya. Ruang perkuliahan itu alhamdulillah semua udah ber-AC, mungkin semua udah sama ya di Unila juga seperti itu. Kemudian juga cukup lah istilahnya dari luas dan sebagainya itu cukup. Kemudian peralatan di laboratorium itu sudah terpenuhi lah untuk standar pendidikan, yaitu tadi nasional pun sudah bisa dan kami mampu bersaing untuk yang internasional itu. Jadi perlengkapan ya insya Allah untuk molekuler dan sebagainya kami sudah support lah ke arah situ. Berarti memang dari jurusannya sendiri sudah mendukung banget nih untuk mahasiswanya menuju akreditasi internasional ataupun juga untuk mendukung ilmu yang akan dituntut oleh mahasiswa sendiri gitu ya Bu ya? Iya Mas, insya Allah memang arahnya ke situ dan itu memang tidak terlepas dari support dari pihak ini ya universitas gitu ya. Seperti itu. Oke, nah tadi kan mahasiswa juga sudah didukung dengan berbagai fasilitas, lalu juga dosen-dosen yang mengajar juga standarnya sudah bagus gitu. Untuk sampai sekarang nih Bu, sepengetahuan Ibu nih, prestasi apa aja Bu yang udah didapat selain oleh mahasiswa tapi juga oleh para dosen gitu? Oke, jadi kalau untuk prestasi mahasiswa itu ya bisa dikatakan meskipun pandemi ya, pandemi ini kan tetap mahasiswa biologi ini bisa mendapatkan beberapa prestasi baik akademik maupun non akademik gitu ya. Jadi kalau untuk yang akademik itu mereka ada sih ya, saya sudah contohkan ini. Boleh, silakan. Udah hafal saking banyaknya. Wah, keren. Jadi ada beberapa yang mendapatkan ya lomba esai gitu ya, tingkat nasional tuh ada yang juara 1, juara 2 gitu ya, karya tulis ilmiah. Itu yang berkaitan dengan bidang keilmuan ya, bidang keilmuan biologi istilahnya sains lah ya. Kemudian ada juga yang mendapatkan medali perunggu dalam Olimpiade Mahasiswa Nasional. Ya itu 2 tahun berturut-turut dapat medali perunggu. Kemudian ada juga yang mendapat medali perak di Olimpiade Nasional. Ya. Kemudian ada juga di lomba Olimpiade Bahasa Inggris. Ya. Nah terkait bahasa Inggris juga biologi itu meskipun kami basicnya science, tapi kami punya klub bahasa Inggris. Ya, jadi itu bagi mahasiswa nanti nih yang sahabat Bionila berminat itu ada memang klub khususnya untuk melatih keterampilan berbahasa Inggris. Jadi beberapa event-event yang bertaraf internasional pun berani gitu mahasiswanya gitu karena memang sudah ada latihannya. Bahkan 2 hari kemarin itu kami baru saja mendapatkan medali perak ya di International Invention Competition for Muslim Scientists gitu ya. Jadi baru 2 hari, jadi masih fresh gitu. Iya betul. Itu
itu yang saya kelas internasional yang berkaitan dengan akademik. Tapi ada juga yang mungkin non akademik ya bisa dikatakan gitu. Jadi ada juga yang pernah menang lomba karate gitu kan, menang lomba teater gitu, yang teater ini tingkat nasional ya, lomba teater, kemudian menjadi finalis MTQ nasional gitu ya. Jadi meskipun mereka bergelut dengan kuliah dan sebagainya, tetap perlombaan-perlombaan yang non akademis pun tetap kami support gitu untuk mahasiswanya. Oke, berarti emang untuk sobat Unila yang mungkin kepikiran sekarang jurusan biologi mungkin hanya di kelas atau mungkin di lab aja gitu, ternyata enggak juga ya Bu ya? Enggak. Untuk hal-hal yang non akademis pun juga sangat didukung oleh dari program studi biologi itu sendiri Bu ya? Iya Mas. Wah keren. Iya kan kayak himpunan ya, biasanya kalau jurusan kan punya himpunan-himpunan ya. Jadi mereka pun juga kegiatan himpunannya itu banyak di alam Mas juga. Yaitu ada yang jadi kayak kami arahkan mereka tuh 50-50 ya. Karena biologi itu mungkin kan identiknya di alam ya. Enggak, ada juga yang di lab, juga ada yang kita tuh juga harus bermasyarakat lah. Oke, betul. Seperti itu. Jadi ada semua di himpunan itu ada kegiatan di sana. Keren Bu. Dari banyaknya prestasi yang didapat oleh mahasiswa tadi nih Bu ya, berarti kan bisa dibilang pendidikan yang diterima oleh mahasiswa yang ada di program studi biologi ini berhasil ya Bu ya. Jadi selanjutnya nih kan setelah kuliah ya kita pasti untuk cari lanjutnya mungkin bisa ke S2, S3 ataupun langsung mencari pekerjaan ya Bu. Nah bagaimana dari program studi biologi ini prospek kerjanya itu sebenarnya apa aja sih Bu? Oke, jadi mungkin selama ini ya buat yang belum paham biologi itu pasti akan identik berpikir lulusan biologi itu peluang kerjanya sempit ya. Ya di lab pasti, aja di gitu lab mungkin. aja atau mungkin mentok-mentok jadi guru, akhirnya yang lulusan FKIP agak tersingkir gitu kan, merasa bersaing. Jadi sebenarnya enggak. Jadi selain di lab sebagai peneliti itu juga kita bisa melihat peluang-peluang yang lain itu. Salah satunya itu bisa menjadi konsultan ya. Banyak juga jadi menjadi konsultan itu yang berkaitan dengan lingkungan tentunya. Lingkungan. Terus kemudian ada juga menjadi manajer, tapi manajer pun itu yang tentu saja perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang analisis mengenai dampak lingkungan. Itu kan juga banyak ya Mas ya. Terus juga bisa menjadi kurator ya, di lab-lab juga bisa. Terus dan bisa juga menjadi wirausaha. Bahkan alumni-alumni biologi itu mereka bisa bertahan dengan bisnis wirausahanya yang tidak lepas dari biologi. Kira-kira menurut Mas apa nih? Kalau biologi mungkin apa ya? Pupuk mungkin Bu. Saya kepikirannya ke situ. Kok pupuk? Enggak, banyak Mas sebenarnya wirausaha yang berkaitan masih dengan biologi. Gitu. Jadi ada yang jadi pengusaha tambak. Ya kan? Ya betul. Usaha tambak, kemudian ada yang usaha peternak penggemukan sapi. Jadi alumni biologi itu juga ada yang bergerak di bidang itu. Kemudian juga toko kembang. Nah, mungkin kalau ya kan kalau biologi kan identik dengan tumbuh-tumbuhan kan. Jadi di sini sentra toko kembang itu yang di PU itu ada salah satu alumni biologi yang sudah lumayan besar seperti itu. Dan yang ada yang lebih menggiurkan lagi adalah usaha walet Mas, ya kan? Ya saya pernah dengar. Ya itu bisa sudah menjadi miliuner. Basicnya adalah mereka paham ya istilahnya bagaimana memahami kehidupan burung, kehidupan terus bagaimana merawat tanaman gitu kan secara fisiologis, secara ininya itu tadi. Biologi adalah pelajaran dasar ya, memahami dasar fisiologis manusia gitu, fisiologis tumbuhan dan fisiologi makhluk hidup lainnya. Jadi basicnya itu Mas. Akhirnya tertarik dengan tambak udang ya. Mereka belajar dulu nih kira-kira suhu lingkungan yang seperti apa yang bagus untuk ini. Semua di biologi dipelajari. Wah keren. Tuh. Berarti mungkin ini informasi baru nih untuk Sobat Unila, kalau ternyata cakupan dari prospek kerja prodi biologi ini luas banget, bukan cuma di lab, bukan cuma mengajar, tapi juga bahkan wirausaha itu bisa dijalankan oleh jurusan alumni dari prodi biologi Bu. Betul. Dan istilahnya itu karena kita sudah menanamkan itu dari awal ya. Jadi kalau kamu pengen usahanya ke arah
ya tumbuhan atau ke hewan, kita sudah dibekali ilmu-ilmunya seperti itu. Oh, karena tadi ada fokus pembelajarannya tadi ya Bu ya. Iya, kan juga ada kewirausahaan kan sekarang Mas. Oh, Mata ada. kuliah kewirausahaan ada. Oh, ada juga di Iya. di biologi. Wow. Di biologi keren. juga ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi di situ dari sejak mahasiswa itu sudah kita ajarkan bahwa lulusan biologi itu kita tidak harus bekerja dengan orang lain, tapi kita Oke. bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Seperti itu, Mas. Keren. Harapannya seperti itu. Dan sudah banyak ya Bu ternyata buktinya juga. Iya, alhamdulillah ya sejauh ini lulusan-lulusan biologi itu mampu terserap ya di tenaga kerjanya itu cepat seperti Oke. itu hitungannya. Oke, keren. Nah, dari banyaknya prospek kerja tadi, lalu juga akreditasi yang menuju internasional dan juga fokus-fokus pembelajaran yang jelas di prodi biologi, mungkin ini bisa jadi apa ya? Salah satu tujuan dari calon mahasiswa baru, karena mungkin calon mahasiswa baru ini masih bingung untuk memilih jurusan apa, karena mungkin mereka masih takut-takut nanti belajarnya gimana ya, nanti lulusnya bakal jadi apa gitu ya Bu. Tapi kalau dari jurusan biologi ini memang ada banyak sekali pilihan yang ditawarkan gitu ya Bu. Iya, sebenarnya seperti itu Mas. Itu tadi sebenarnya kita itu juga kayak harusnya perlu promosi gitu ya Iya, ke betul, sekolah-sekolah. Apalagi dampak pandemi kemarin itu anak-anak kayak terkungkung gitu kan. Iya, Jadi betul, nggak lihat betul. dunia luar. Jadi cuman duduk depan laptop, depan HP, dengerin guru sekolah memberikan materi pelajaran. Nah, ini sebenarnya tantangan juga buat kami bahwa masih banyak ya lulusan-lulusan SMA itu yang berpikir bahwa prospek kerja biologi itu terbatas. Betul. Oke, kita masuk pertanyaan terakhir Ibu. Ya, Berkaitan sama tadi Ibu, menurut Ibu karena kurangnya promosi dari jurusan biologi ini, mungkin Ibu ada pesan-pesan yang mau disampaikan nih ke calon mahasiswa baru, mungkin untuk secara khusus untuk yang mau daftar di prodi biologi Universitas Lampung, atau mungkin untuk calon mahasiswa secara keseluruhan ya Bu, ada pesan-pesan nggak Bu? Oh, mungkin pesan saya dikit aja lah, gak banyak-banyak ya. Oke. Intinya di sini kami akan memberikan bukti lah, bukan janji bahwa apa yang ada di jurusan biologi itu mencoba menawarkan bahwa materi-materi yang akan kami sampaikan itu adalah mempersiapkan mahasiswa untuk nantinya itu mereka mempunyai pemikiran, istilahnya yang tangguh ya, tangguh dan siap ya, istilahnya siap bekerja apabila mereka sudah lulus gitu. Jadi ya terus jangan takut gitu. Iya. Takutnya kan seperti itu ya Mas. Ya betul Bu. Seperti itu. Jadi di biologi ini nanti banyak sekali yang bisa dipelajari sih gitu. Oke, nah itu tadi Sobat Unila banyak banget ya informasi-informasi menarik yang mungkin aja sebelumnya Sobat Unila belum tahu dan sekarang jadi lebih tahu tentang prodi biologi yang ada di Universitas Lampung. Mungkin itu aja Bu, bincang-bincang singkat kita Oke, terkait Mas. pengenalan prodi biologi yang ada di Universitas Lampung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kusuma yang sudah menyempatkan waktunya hadir dan membagikan insight atau juga pengalaman dan juga berbagai informasi terkait prodi biologi yang ada di Universitas Lampung. Baik, sama-sama Mas. Oke, Sobat Undila, akhir kata saya Muhammad Iwan Maulana mengucapkan terima kasih untuk yang menyaksikan. Saya juga meminta maaf jika ada salah-salah kata. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.